Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya anak-anakku kelas 4? Ketemu lagi dengan Pak Nugi. Nah, hari ini Pak Nugi akan menemani kalian di pembelajaran tematik, yaitu kita hari ini akan belajar tentang tema 6, subtema 2. Judulnya adalah Judulnya adalah Hebatnya Cita-citaku. Oke, kita langsung masuk saja ke materinya. Nah, kita belajar daur hidup hewan dulu. Daur hidup hewan. Apa sih itu daur hidup hewan? Nah, daur hidup hewan adalah tahapan pertumbuhan hewan dari kecil sampai dewasa. Itu yang disebut dengan daur hidup hewan. Nah, jadi pertumbuhan dari hewannya kecil, baru lahir, sampai dewasa, nah itu yang disebut dengan daur hidup atau daur hidup hewan. Nah, hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh dalam daur hidupnya dikatakan mengalami proses metamorfosis. Nah, jadi kalau hewannya itu mengalami perubahan bentuk dari misalkan tadinya kecil, lama-lama besar, 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 besar. Nah, itu dikatakan mengalami proses metamorfosis. Nah, proses metamorfosis sendiri yang terjadi pada hewan itu terbagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna itu kayak apa, Pak? Dan metamorfosis tidak sempurna itu kayak gimana? Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, yang dimaksud dengan metamorfosis sempurna dulu. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna mempunyai bentuk tubuh yang sangat berbeda pada setiap tahap hidupnya. Nah, jadi hewannya itu begitu lahir sampai nanti dewasa, itu bentuknya beda-beda, nggak sama. Misalkan dari telur, terus jadi kayak jentik-jentik kayak cacing, terus lama-lama nanti jadi nyamuk, kan itu beda tuh bentuknya. Nah, itu metamorfosis sempurna, mempunyai bentuk tubuh yang sangat berbeda pada setiap tahap hidupnya. Kemudian yang metamorfosis tidak sempurna. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna setelah menetas memiliki bentuk tubuh yang mirip dengan induknya. Nah, jadi metamorfosis tidak sempurna itu, si hewannya dari dia menetas dari telur, telur menetas, nah itu dari kecil sampai nanti dia besar, sampai nanti dewasa, itu bentuknya sama, mirip kayak induknya. Dia nggak terlalu banyak mengalami perubahan. Dari kecil bentuknya kayak gitu, sampai nanti besar ya bentuknya sama, cuma ukurannya aja yang lebih berbeda, lebih besar gitu. Nah, itu metamorfosis tidak sempurna. Diingat ya, kalau yang sempurna itu bentuknya beda-beda. Dari proses kecil sampai nanti dewasanya bentuknya beda-beda. Itu yang sempurna. Kalau yang tidak sempurna, itu bentuknya sama. Dari kecil sampai besar itu bentuknya sama. Itu yang metamorfosis tidak sempurna. Oke, contoh hewan apa, Pak, yang metamorfosis sempurna? Dan contoh hewan apa, Pak, yang metamorfosisnya tidak sempurna? Oke, mari kita lihat. Nah, contoh metamorfosis sempurna dulu. Itu terjadi pada hewan katak atau kodok. Tuh, katak. Nah, dia awalnya katak dewasa bertelur. Nih, telurnya menetas menjadi kecebong. Nah, bentuknya kayak ikan apa itu yang di got-got itu. Nah, itu kecil, bentuknya kayak ikan tuh. Nah,
dari kecebong ini lama-lama dia berubah. Nah, tumbuh dewasa menjadi kecebong ada kakinya. Nah, ini kakinya nih tuh mulai muncul. Nah, terus dia bertambah dewasa menjadi bentuk katak, tapi masih ada ekornya. Nih, bentuknya udah mirip katak kan, katak dewasa, cuma dia masih ada ekornya. Nah, akhirnya dia lebih dewasa lagi menjadi katak dewasa yang sempurna kayak gini. Nah, kita lihat daur hidupnya dari telur jadi kecebong menjadi katak dewasa kan bentuknya beda-beda kan tuh. Nah, ini yang disebut dengan metamorfosis sempurna. Di setiap siklus hidupnya bentuknya berbeda-beda, mulai dari setelah menetas, tuh, tumbuh dewasa jadi ada kakinya, tumbuh dewasa dewasa lagi menjadi katak berekor, dewasa lagi menjadi katak sempurna. Kan dari setelah menetas sampai katak dewasa kan bentuknya beda sekali kan? Nah, seperti itu. Terus hewan apa lagi yang mengalami metamorfosis sempurna? Tadi Pak Nugi udah bilang di awal yaitu nyamuk. Nah, nyamuk kita lihat. Dari nyamuk dewasa dulu yang bentuknya sudah sempurna kayak gini. Nah, dia bertelur. Nah, ini telur nyamuk nih kayak gini. Nah, telur nyamuk menetas menjadi jentik-jentik. Bentuknya kayak ulet, tapi dia di air. Tuh, kecil-kecil. Nah, si jentik-jentik ini lama-kelamaan setelah mengalami proses pendewasaan, dia bentuknya menjadi seperti ini nih. Tuh, kepalanya menjadi membesar. Ini namanya disebut pupa, fase pupa. Ini jentik-jentik, ini pupa. Nah, pupa ini nanti lama-kelamaan akan berubah bentuk menjadi nyamuk dewasa yang kayak gini. Nah, itu daur hidup si nyamuk. Dia termasuk dalam metamorfosis sempurna. Karena bentuknya dari setelah menetas sampai dewasa itu beda. Tuh, telurnya kayak gini, jadinya kayak gini, terus dewasa lagi menjadi pupa seperti ini, setelah itu berubah menjadi nyamuk. Nah, itu contoh daur hidup hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Selanjutnya, contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah, nah, contohnya adalah kecoa. Nah, ini siapa yang di rumahnya banyak kecoa? Ayo, nggak pernah bersih-bersih pasti ya. Nah, si kecoa ini dia mengalami metamorfosis tidak sempurna. Kita lihat di sini. Nih, kecoa dewasa yang bentuknya seperti ini, dia bertelur. Nah, ini telurnya nih. Tuh. Nah, setelah si telur ini menetas, melahirkan si anak kecoa. Nah, dari anak kecoa, terus tumbuh dewasa, akhirnya berubah menjadi kecoa dewasa. Itu bentuknya sama kan? Tuh, kita lihat si anak dan si induknya, bentuknya sama kan? Nah, kalau bentuknya sama, dari lahir sampai besar, tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan atau beda banget gitu, nah itu disebut dia mengalami metamorfosis tidak sempurna. Gitu ya. Nah, ini salah satu contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Hewan apa lagi, Pak? Nah, coba kalian cari hewan apa lagi yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Itu ya. Oke, selanjutnya. Nah, kita akan belajar tentang sedikit sejarah tentang Patih Gajah Mada. Mungkin anak-anak ada yang sudah tahu ya nama ini ya. Patih Gajah Mada. Namanya sama kayak universitas yang terkenal di Jogja. Nah, itu mengambil nama dari si Patih ini. Namanya Patih Gajah Mada.
Nah, Gajah Mada itu diperkirakan lahir pada abad ke-14, udah lama sekali. Sekitar berapa? 6-7 abad yang lalu ya, udah lama sekali. Ia awalnya lahir dari kalangan rakyat biasa. Dia nih si Patih Gajah Mada itu dulunya dia cuma rakyat biasa. Nah, terus dia memulai pekerjaannya sebagai prajurit Bayangkara. Nah, prajurit Bayangkara itu kayak prajurit, ya prajurit bawah lah. Nah, karena kemampuannya yang luar biasa, serta kerja keras dan pantang menyerahnya Gajah Mada, akhirnya dia diangkat menjadi seorang patih. Nah, karena dia kemampuannya bagus, terus serta kerja kerasnya yang gigih, pantang menyerah, akhirnya dia diangkat menjadi seorang patih. Patih itu ibaratnya seorang menteri kalau di kerajaan itu. Diangkat jadi seorang patih. Nah, sebelum dilantik menjadi seorang patih, dia si Patih Gajah Mada ini dia membuat janji sebelum dilantik, hari itu juga mau dilantik. Nah, sebelum pelantikannya itu dia membuat janji. Nah, janjinya itu yang terkenal sampai sekarang namanya adalah Sumpah Palapa. Itu Sumpah Palapa. Mungkin ada anak-anak yang pernah dengar apa itu Sumpah Palapa? Nah, apa sih? Kalau yang belum dengar ya, apa sih Sumpah Palapa itu? Mari kita lihat. Nah, isi Sumpah Palapa itu adalah, iya, dia si Patih Gajah Mada berjanji tidak ingin menikmati buah palapa kecuali dapat mempersatukan daerah-daerah seperti Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, atau sekarang namanya Singapura. Nah, janji atau ikrar yang ia upayakan untuk terwujud dengan menyatukan wilayah tersebut menjadi wilayah Nusantara. Nah, jadi dia bersumpah, saya bersumpah tidak akan memakan buah palapa kecuali telah mempersatukan daerah-daerah ini menjadi Nusantara. Wah, ini luar biasa nih, daerah ini nih hampir satu Indonesia lebih. Dia mencapai Singapura, sampai luar negeri. Itu nih daerah-daerahnya besar sekali. Dia berjanji nggak akan makan buah palapa kalau belum mempersatukan daerah-daerah ini menjadi wilayah Nusantara. Itu janjinya luar biasa ya, cita-citanya dia itu ingin mempersatukan daerah-daerah yang ada di sekitar Indonesia ini. Nah, ternyata usaha Patih Gajah Mada untuk mempersatukan Nusantara itu terwujud, tapi wilayahnya tidak seluas yang ia cita-citakan. Nah, jadi hampir semuanya daerah hampir dia kuasain daerah yang tadi itu. Nah, ini hampir semuanya. Kan luar biasa ini. Ini kalau zaman sekarang ini termasuk Malaysia, Indonesia, Papua, satu pulau itu Papua, sama daerah Australia, bagian daerah Australia ini. Nah, itu kan luas sekali kan, luar biasa cita-citanya itu, cita-cita si Patih Gajah Mada. Nah, berhasil tapi tidak seluas yang dia inginkan, yang dia cita-citakan. Usaha mempersatukan wilayah dan masyarakat di dalamnya tentu bukan hal yang mudah. Oh, sangat tidak mudah. Oleh karenanya, bangsa Indonesia harus memelihara persatuan dan kesatuan dengan sungguh-sungguh. Nah, tuh Patih Gajah Mada udah mati-matian, udah capek-capek mempersatukan Nusantara atau sekarang yang dikenal dengan Indonesia. Nah, maka dari itu, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan negara kita. Jangan mudah terpecah belah. Jangan mudah, apa ya, misalkan temannya beda suku, beda agama, nggak mau temenan aja. Kayak gitu, nggak boleh ya.
Atau misalkan kamu sukanya tarian dari daerah Jawa, temenmu suka tarian dari daerah Sumatera, terus kamu berantem, nggak boleh kayak gitu ya. Oke, kasihan orang-orang zaman dulu mempersatukan Indonesia itu nggak gampang. Jadi kita harus menjaga kesatuan dan persatuan Indonesia. Nah, karena kegigihannya si Patih Gajah Mada ini dalam mempersatukan Indonesia, menginspirasi seseorang yang bernama Dekaritas ini membuat sebuah puisi tentang Patih Gajah Mada. Judulnya adalah Mahapatih Gajah Mada. Nah, ini isi puisinya. Bisa kalian membaca puisi? Coba Pak Nugi mencontohkan dulu ya. Pak Nugi coba mencontohkan membaca sebuah puisi karya Dekaritas yang berjudul Mahapatih Gajah Mada. Wahai Mahapatih Gajah Mada, sejarah telah mengukir nama besarmu. Sejarah telah mengakui kepemimpinanmu. Sejarah telah mencatat keberanianmu. Mahapatih Gajah Mada, tak akan hilang dari benak kami, para pemuda bangsa. Kisah kepahlawananmu, semangat pantang menyerahmu, dan usaha keras untuk mewujudkan cita-citamu. Mahapatih Gajah Mada, kami akan terus membangun bangsa ini. Kami akan terus menjaga persatuan dan kesatuan negara ini. Dan kami akan terus menghormatimu, pahlawan kami. Nah, itu ya, kalau membaca puisi itu harus sedikit, apa ya, improvisasi nadanya. Kayak mendramatisir ada nadanya ya. Kayak gitu. Oke, nanti kalian coba di rumah belajar membaca puisi. Pakai nada-nadanya jangan kayak nada biasa. Sedikit diimprovisasi. Wahai Patih Gajah Mada. Nah, gitu boleh. Ya. Nah, itu sedikit puisi karya Dekaritas yang terinspirasi dari kisah Patih Gajah Mada. Nah, sekarang kita belajar macam-macam tarian daerah. Nah, karena Indonesia itu terdiri dari berbagai suku, bangsa, terus berbeda macam-macam keseniannya. Nah, ini Pak Nugi ada beberapa contoh tarian-tarian dari berbagai daerah di Indonesia. Contohnya kayak gambar yang sebelah kiri dulu. Nah, ini namanya tari pendet. Tari ini berasal dari Bali. Nah, selain tari kecak, ada namanya tari pendet dari Bali. Nih, seperti ini. Nah, kemudian di sebelahnya ini ada orang nari bawa-bawa piring. Nah, jadi tarian ini adalah tari piring. Gitu ya. Tari piring ini itu asalnya dari Sumatera Barat, daerah Padang dan sekitarnya. Tuh, Sumatera Barat. Tari piring dari Sumatera Barat. Kemudian ada tari remo. Nah, ini yang kayak gini. Itu asalnya dari Jawa Timur. Tari remo itu dari Jawa Timur. Nah, kemudian ada yang sambil duduk nih narinya, itu namanya tari saman. Tari saman itu berasal dari Aceh. Nah, itu beberapa contoh macam-macam tarian daerah yang ada di Indonesia. Nah, kalian mungkin kemarin sudah pernah belajar ya, macam-macam tarian daerah ada banyak sekali. Nah, kalian bisa tambahkan sendiri macam-macam tarian daerah, namanya dan asalnya dari mana. Itu ya.
Oke. Nah, cukup sekian materi untuk minggu ini. Kita lanjutkan lagi di minggu depan. Kita akan belajar tema 6, subtema 3. Oke, cukup sekian. Pak Nugi tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. See you. Bye-bye.